Halo semuanya, balik lagi sama aku Hanifan Bintang. Di video kali ini aku akan mengulas perjalananku dari Samira Residence di Grand Sentul menuju Kebun Susu Kajadi Taman Sari melalui rute Ciomas, Ciapus. Kali ini aku jalan sendiri tanpa ditemani oleh siapapun. Total perjalanan bolak-baliknya adalah 52,6 km dengan waktu tempuh 3 jam 29 menit dan elevation gain sebesar 840 meter. Total jarak perginya adalah 26,3 km dan berada di ketinggian 691 meter di atas permukaan laut. Bagaimana keseruannya? Yuk kita saksikan. Aku mulai perjalananku pada pukul 7:18 dari Samira Residence, lalu melewati Jalan Sukaraja yang kalau malam tidak ada lampu itu. Lurus sampai bertemu Masjid Kuba, lalu belok kanan. Lurus saja sampai melewati kolong tol Jagorawi dan beberapa resort dan perumahan baru sampai bertemu dengan Jalan Panduraya di Bogor. Belok kiri, putar balik, belok kiri lagi, lurus saja sampai pertigaan Jalan Kumbang, belok kiri ke McD Lodaya. Bertemu lampu merah lalu belok kiri ke Jalan Pajajaran. Kota Bogor terhitung sepi pada hari ini, mungkin karena masih PPKM. Biasanya ramai orang lari dan olahraga di sekitaran kebun raya. Sampai pada Tugu Kujang Bogor, aku belok kanan. Lurus saja melewati Jalan Surya Kencana yang ada di sebelah kiri, sampai bertemu Mall BTM di pertigaan, aku lurus. Di sini ada turunan, namun jangan bablas ya, karena ada perbaikan jembatan oleh Pemda. Ini namanya Jalan Empang. Bertemu pertigaan, aku belok kanan ke Jalan Raden Arya Wiranata. Tak sampai 200 meter, ada lampu merah, lalu belok kanan menyeberangi Kali Cisadane. Wah, sebagai anak Tangerang pasti tidak asing dengan nama Cisadane. Pendekar Cisadane. Setelah goes sekitar 2,4 km, sampailah aku pada pertigaan Jalan Raya Ciomas. Jalanan cukup ramai pada pagi hari, semua orang beraktivitas seperti biasa. Angkot juga ramai. Tak terasa sudah 1,3 km sampai bertemu Gapura Mata Air Ciburial yang merupakan kawasan PDAM Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor. Lalu aku belok kanan. Ikuti saja jalur angkot hijau sampai bertemu Plang Polsek Ciomas, lalu belok kanan. Di jalanan ini mulai terasa menanjak karena ketinggiannya dari 229 meter di atas permukaan laut sampai 274 meter di atas permukaan laut dengan jarak sejauh 3,1 km. Lalu aku belok kiri setelah Plang Apotek. Perjalananku kulanjutkan melalui Jalan Kampung Kuripan. Tanjakan pedas mulai terasa di sini. Sesekali aku tuntun sepedaku karena jalanan terjal menanjak. Cuaca juga terbilang panas, namun karena dataran tinggi jadinya masih ada angin dingin dan sepoi-sepoi. Setelah menempuh 3,4 km, aku belok kanan ke arah Curug Nangka. Di segmen ini dari belokan Plang Apotek tadi sampai pertigaan yang elevasinya sampai 473 meter di atas permukaan laut atau naik 199 meter dari titik sebelumnya. Setelah berbelok ke arah Curug Nangka, tanjakan bukannya makin ringan malah makin berat. Di sini mulai terasa suasananya jauh berbeda dengan di Jalan Ciomas yang ramai tadi. Kanan kiri rumah warga namun tidak padat. Jika menghadap ke selatan, bisa dilihat Gunung Salak menjulang tinggi. Suatu hari aku harus sampai sana, entah bersepeda atau hiking. Yang jelas temanku Boy pernah punya ide itu, namun aku belum mengiyakan karena belum siap mental. Di Strava jalanan ini dinamakan Jalan Raya Ciapus Climb. Rutenya sejauh 2,5 km dengan elevasi mencapai 636 meter di atas permukaan laut atau naik sebesar 163 meter. Di sini benar-benar habis tenagaku. Terpaksa sebagian perjalananku kutempuh di segmen ini dengan menuntun sepeda. Aku bertemu seseorang yang sedang berjalan. Dari penampilannya pasti dia habis lari pagi. Akang-akang ini sering menyemangatiku. Semoga Akang dalam perlindungan yang Maha Esa ya Akang. Setelah bertemu pertigaan Cikaret, aku belok kiri lalu lurus melewati Highland Park Resort dan sampai ketemu pertigaan lurus lagi. Di pertigaan ini ada warung makan yang ramai dikunjungi para pesepeda. Sempat terpikir untuk mampir, namun aku khawatir perutku terguncang karena perjalanan masih jauh. Jadi kulanjutkan saja sampai ujung. Perjalanan kembali kulanjutkan dengan menanjak sejauh 900 meter dengan elevasi mencapai 692 meter di atas permukaan laut. Aku menempuhnya secara susah payah. Sesekali ku tuntun, sesekali ku goes. Kalau aku paksakan, aku bisa mati kecentit. Mati kecentit itu gimana ceritanya ya? Yang jelas aku gak mau paksain lagi, sebisaku saja. Terbukti aku menempuhnya selama 10 menit.
Perjalanan nanjakku berakhir di pertigaan yang ada plang kebun su. Beberapa minggu sebelumnya aku lari sama Boy melewati jalan itu. Akhirnya, kuputuskan putar balik. Putar balik lalu turun menuju pulang adalah keputusan yang tepat. Bisa dibayangkan turunan yang kunikmati setelah kulewati terjalnya jalan menanjak tadi. Jarak sejauh 6,6 km dengan elevasi minus 415 meter sampai ke belokan plang apotik tadi. Memang benar istilah orang, ada turunan di setiap tanjakan, ada kemudahan di setiap kesusahan. Usahaku terbayarkan dengan sebuah kenikmatan melaju di turunan. Sesekali aku bablas jika tidak ada angkot atau mobil yang terhenti. Sesekali aku melaju pelan demi menjaga keseimbangan sepedaku. Di perempatan kampung Cilubang di jalan arah pulang, aku memutuskan mampir ke rumah Boy untuk istirahat sejenak. Boy dan istrinya sempat terheran-heran dan bertanya, ngapain jauh-jauh naik sepeda ke sini? Untungnya mereka tidak cuma tanya-tanya saja, namun mempersilahkan masuk dan mengisi persediaan airku. Aku beristirahat di kebun belakang rumahnya selama 30 menit sambil sesekali menikmati suguhan kopi darinya. Begitu tenangnya hidup di sini, jauh dari hiruk-pikuk keramaian dan udaranya yang segar. Perjalananku lanjutkan ke Sentul melalui stasiun Bogor lalu tembus McDill Daya dan melewati jalan yang sama ketika berangkat. Ini adalah perjalanan terberatku. Pahaku sampai kencang 2 hari. Tapi perjalanan ini memang melatihku untuk menggoes sepedaku lagi lebih jauh. Sekian dulu untuk perjalanan kali ini. Kalau kalian ada saran rute-rute menanjak yang wajib aku coba, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian ternotifikasi jika ada video-video baru. Sampai jumpa lagi. See you!